Semangat pagi teman-teman semuanya. Setelah kita dari Curug Citambur dan Curug Cikerutuk, kita lanjut lagi. Gak kerasa perjalanan kita sudah mencapai episode 7. Dan Pram sekarang sedang ada di daerah Cianjur ya, di selatan Cianjur. Dari Citambur ke Cikurutuk. Kita akan menuju kota Cianjur, melewati Sukanagara, dan dari sini kita akan memasuki jalur yang khas banget dengan udara yang sejuk, khas pedesaan. Pastikan kondisi kendaraan teman-teman yang sekiranya melewati daerah ini agar dalam kondisi baik. Dari sini kita akan menempuh 2 jam atau lebih perjalanan menuju kota Cianjur. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Semoga dengan subscribe dari teman-teman semua akan menambah gua untuk selalu membuat video-video yang menarik selanjutnya. Kolam ikannya dong. Tuh di bawah teman-teman. Mantep. Ikan segar. Ikannya sehat-sehat di sini teman-teman. Airnya jernih, bersih. Ini kita menyusuri punggungan gunung ini ya teman-teman. Kita ngelewatin, nyusurin dia gitu. Itu sebabnya kita arahnya itu ke arah barat ke selatan dikit. Nah, serong gitu. Warna wisata Curug Citambur. Oh, di sini teman-teman. Curug Citambur. Ini Curug Citambur. Teman-teman. Tuh. Bayar kayaknya masuk ke dalam. Itu ke dalam situ. Tuh, teman-teman ya. Curug Citambur. Warna wisata Curug Citambur, Perum Perhutani KPH Cianjur. Oh, sudah Cianjur dong. Jadi dikelola oleh perhutani ya teman-teman ya. Tuh, himbauan bagi pedagang kaki lima asalkan tidak diperlukan buka lapak di area wisata. Jadi pengelolaannya di under perhutani. Oh iya. Kita nggak singgah ya teman-teman, kita lewat aja. Siap. Kita lanjut ya teman-teman, dari Curug Citambur. Selanjutnya ada apa aja nih di jalur ini nih? Jalur istimewa ini, istimewa. Ada kolam. Soy teman-teman, tempatnya memang teman-teman, lu kesini deh, asik tempatnya, camping apa gitu.
Kita masuk di Kecamatan Pasir Kuda. Pasir Kuda. Ih. Berarti di sini banyak kuda. Enggak ya? Jalanannya sangat menantang, kecil. Teman-teman, hati-hati kalau malam di sini ya, tanpa penerangan masalahnya. Ih. As always, indah kampung-kampung di sini, teman-teman. Indah. Air gampang, airnya bersih. Tadi di situ Patenggang tuh airnya gila, bersih, bening. Pengen gua minum. Makanya di sini mungkin kulitnya pada putih-putih. Oh, apa nih? Oh, ini Curug Cikurutuk. Cikurutuk nih, teman-teman. Jadi kita singgah nih Cikurutuk. Ya. Mana ya? Habis. Itu rumahnya ibu itu enak banget kan. Itu rumahnya dia. Poli. Baru tahu tak kerja itu bapaknya udah. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman ya. Kita tadi water break di Curug Cikurutuk. Water breaknya keren coy. Bukan di minimarket, di Curug. Wow, keren. Kita lanjut lagi yuk. Ya, lokasi Curug Cikurutuknya di pinggir jalan. Kalau Citambur tadi tuh agak ke dalam gitu ya. Mungkin di situ di dalamnya banyak villa-villa. Kalau ini dia memang khusus untuk memandang curugnya. Terus yang Curug Cikurutuk ini kayaknya anak-anak friendly juga ya. Jadi bawahnya itu di kayak ditampung gitu ya. Jadi kayak ada bendungannya. Jadi bentuknya seperti kolam. Oh, asik. Airnya bersih.
posisi bensin sisa 3 bar ya teman-teman. Dari Santolo belum kita isi. Terakhir isi kemarin full tank. Next destination kita ke ini ya, sebuah villa di daerah Jonggol ya teman-teman ya. Sukamakmur apa jeneng daerahnya itu ya? Sukarasa. Oh. Villanya unik juga. Kayaknya yang punya keren kayaknya. Kita lihat ya teman-teman ya. Kayaknya bagus buat istirahat, healing di situ ya. Secara villa sih gak ada sesuatu yang ditonjolkan ya dari villa itu ya. Mungkin lebih ke arah, mungkin ownernya maunya tempatnya untuk istirahat gitu ya, tempat istirahat. Coba yuk kita ke sana teman-teman ya. Oke, lanjut. Badan udah seger lagi gitu ya setelah istirahat sebentar. Wih, rumahnya di pinggir jurang, bawahnya kayak gitu. Malam indah banget itu. Bisa lihat ke bawah tuh. Ini udah masuk Cianjur ya teman-teman ya. Sudah masuk Kabupaten Cianjur secara wilayah. Kondisi jalannya ya cor-coran untuk wilayah sini nih. Sebagian tadi banyak kurang bagus. Nah kalau jalur ini lumayan nih. Jalur internet juga udah masuk ya di sini ya. Bisa kita lihat dari tiang-tiang ini ya, tiang-tiang Telkom ya. Malah ada 3 tiang yang kemungkinan besar ISP non Telkom juga sudah ada di sini tuh. Namanya kuning apa, ada tanda-tandanya tuh. Biasanya ya tiang-tiangnya ya. Tuh. Udah masuk tuh. Jadi itu jaringan FO kabel ya teman-teman ya. Artinya internet udah masuk di sana. Secara jaringan tadi juga di handphone oke ya. Gue pakai Telkomsel. Sepanjang perjalanan juga kita pakai Discord. So far sih lancar-lancar aja. Cuma memang ada beberapa bagian yang blank spot gitu ya, sehingga jaringannya keputus kita, gak bisa ngobrol.
Kita pakai Discord karena yang punya gua yang kita pakai Retouch ya, Retouch X5 Pro nya ada di helmnya Mas Banyu, anak gua. Kayaknya dipakai dia tuh. Nah sekarang gua pakai yang murah X3, tapi bukan X3 Neo yang Pro ya. Jadi sebenarnya itu hanya bisa buat apa ya? Buat Bluetooth aja, untuk sendirian, Bluetooth untuk musik dan lain sebagainya. Nah untuk bisa saling terhubung antara yang lain ya kita gunakan Discord. Ih ini turun terus teman-teman ya, hati-hati banget, ganti-gantian. Wih, subhanallah, indah teman-teman. Syahdu, jalurnya asik teman-teman. Kita turunnya ini ya teman-teman, terus turun, kerasa dari telinga ya teman-teman, rada-rada ada perbedaan tekanan udara. Daerah mana nih? Mekar Mulia. Kantor desa kayaknya itu ya. Ada apa namanya, antena amatir yang sekitar berapa meter itu ya? 72 meter biasanya ya. Yang monopol tapi triple, yang pakai sling antenanya. Wih, naik sepeda ini nggak gempor nih, nanjak mulu ke atas. Naik sepeda, hebat. Udah biasa mungkin ya. Apa dituntun? Kalau gua mah udah gua tuntun sejak dari bawah. Oke teman-teman, nanti aku infoin lagi ya kalau sudah ada yang menarik. Oke, let's go.
masuknya Kubang ya teman-teman. Masih Pasir Kuda. Kubang Pasir Kuda. Ini daerahnya nih. Wih. Jalanannya ya ada yang kurang baik ya teman. Berhati-hati kalau malam tuh ya. Tapi kalau sudah masuk perkampungan sini harusnya terang sih kalau malam. Ah, oh iya, ribet sih. Nggak tahu jalan. Oke. Iya, iya. Karena dia berangkat itu di jam-jam kurang oke sih. Dan biasanya macet banget. Jam-jam segitu itu. Sudah pengalaman berapa kali kayak gitu tuh. Betul, betul. Cibubur. Oh. Oke ya teman-teman. Ini mantep juga ini. Oh, hidup lagi. Hehehe. Wih. Terus kita turun. Hehehe. Ih. Wow. Nah, ini teman-teman kita bentar lagi bakal masuk di sebelah Sindang Barang ya, Sukanagara. Nah ini jalan apa ini? Jalan provinsi ya, jalan provinsi teman-teman. Nah, ini jalanannya sudah agak oke lah. Cianjur 69 kilo dari sini. Mungkin kita nggak isi ya teman-teman. Sampai Cianjur kita baru isi deh. Insya Allah cukup.
Kenapa? Oke, siap. Ada request mau singgah SPBU karena harus pipis break. Kita akan pipis break. Siap, lanjut lagi yuk. Gas. Untuk reviewnya jalannya di sana ya, saya beli nilai 6,5 ya dari 10. 7 dah, 7. Soalnya yang di perhutani tadi yang PTPN 7 apa PTPN 8 itu agak oke ya teman-teman. Tapi selepas itu masuk Cianjurnya ya udah deh. Gitu. Kita terus lurus. Nah nih. Jalan Raya Pagelaran. Pertalatannya nanti pertama nggak apa itu ya? Oh nggak di situ. Ya, ya. Oke. Sip. Kita isi dulu teman-teman. Yes. Oke. Gak apa-apa. Bisa pakai My Pertamina bayarnya? Ya, bisa. Oke. Full dah teh. Ya, dipulin aja ya. Keras banget ya. Siap. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Tadi water break sebentar. Kita masuk di wilayah Pagelaran, Cianjur. Tujuan kita ke alam apa? Alam Sunda ya namanya. Ada request mau nyobain
apa itu namanya, ayam bakar, ayam goreng dan sambal ya. Ih, jalanannya cukup bergelombang ya teman-teman. Aduh, rusak. Hati-hati. Ih, adem cuy. Ih, alhamdulillah. Jalannya udah enaken. Gitu dong. Wih, asik juga ini. Ini jalan Pagelaran Sukanagara. Jadi Sukanagara Sindang Barang. Nah, ini nih Cianjur. Asik nih jalannya nih. Nah, tembusannya nanti Cianjur kiri ke. Oh iya, sama. Kalau ke selatan teman-teman itu tembusannya ke JLS. Ke selatan terus sampai mentok. Ini rute 360 kita ya. Luar biasa. Asik deh teman-teman. Bagi pemula bisa, nggak ada masalah. Yang penting jaga kondisi aja ya, tubuh, persiapan kondisi tubuh, kemudian kendaraannya juga gitu ya teman-teman ya, dijaga agar nggak ngedrop. Gila teman-teman.
Asik cihui. Wuhu, keren. Nah, ini batas kecamatan Sukanagara. Nah, ini kita masuk wilayah lain lagi, ninggalin Sukanagara, masuk ke mana nih? Kita lihat lagi ya. Oh iya, Pagelaran ini Sukanagara, benar. Sorry, salah, ralat teman-teman. Tadi Pagelaran, ini Sukanagara. Makanya jalannya itu jalan lintas Sukanagara, Pagelaran, Sindang Barang. Ih. Asik teman-teman, Sindang jalan ini. Ih. Mulus teman-teman. Dan persis Naringgol ya teman-teman, persis. Cuma kalau Naringgol dari bawah itu udah oke jalannya sampai setempat Tegang. Tapi kalau di sini sebagian ya, yang Sukanagara, Pagelaran oke. Wih, asik teman-teman.
Wih, mantap. Uh, Endulse teman-teman, endulse. Endulsnya. Terima kasih Tuhan atas nikmat-Mu. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Saya doakan juga buat teman-teman semuanya agar selalu mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan rezeki gitu ya teman-teman. Kalau memang ada kesempatan, ya ada nggak salah kalau sempatin untuk bisa melintasi jalan ini. Tangan gua kram teman-teman. Gak tahu kenapa keramnya. Karena betok gas terus kali ya, sampai kram nih. Wah, udah BTS nih. Pas di pucuk gunung ya. Ih, endulse, tikungannya endulse. Jadi secara jalur cukup bervariasi teman-teman ya. Ada naik, ada turun gitu ya. Untuk jalur ini nih.
Hmm. Hati-hati teman-teman. Sabar, sabar. Wih. Subhanallah, indah lagi. Kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Situ Patenggang itu di sini dah, bukan ya? Mana tadi? Oh, situ Patenggang. Pengalengan, oh bukan ya? Terus ini daerah apa ya? Nggak ada tanda-tanda. Coba kita cek ya teman-teman, daerah mana ini? Ya Cianjur tahu, tapi daerah apa? Terawat sih ini. Kurang rapat aja kali ya kebun tehnya. Di sekut sesekut-sekutnya. Bandung 112 kilo. Oh, kita nggak ke Bandung sih. Kita ke villa di Granada Land. Kita ke Granada Land ini, teman-teman. Nanti rest point kita ada di Alam Sunda. Dibuat kayak sirkuit gitu jalannya. Dicat warna merah. Mungkin maksudnya zona berbahaya kali ya. Badabes. Ih.
banyak tikungan, jalannya bagus teman-teman. Indah, plus indah. Disuguhi dengan pemandangan mata yang menyehatkan. 5 sehat 6 sempurna. Jadi yang keenam adalah pemandangan. Jadi yang disehatkan adalah jiwanya. Jiwanya yang disehatkan teman-teman ya. Badabes. Hi. Mantap. Makasih yang bikin jalan. Makasih ya. Keren. Ih, ngangkut apa nih? Kayu. Sabar. Blind spot tuh kan. Ih, berhenti sampai sini. Oh, pasar teman-teman. Pasar, kita masuk. Aduh, apa tadi tandanya ya? Toko Pribumi, daerah mana nih? Sukanagara. Oh, masih Sukanagara ya? Campaka, Pasir Hayam, Cianjur Kota. Kita ke kanan teman-teman. Ke kanan. Oke. Jalan Raya Sukanagara, Cianjur Selatan. Oke. Nah, setelah jalan itu, jalannya jadi begini lagi, teman-teman. Agak jerawat-jerawat remaja gini. Semoga di depan bagus ya. Biasanya begitu. Wih, alun-alun dong. Taruma Negara. Oke. Yuk. Lanjut lagi. Aduh. Ini bagian perbokongan saya ini sudah mulai cenut-cenut. Wih. Ada itu singa, Kepolisian Sektor Sukanagara. Lambangnya sini singa kawan-kawan. Singa, harimau. Hah? Panther kan mobil. Oh. Tuh, lihat tuh. Kita lanjut lagi.
Wih. Cisokan, Cilangari, Cililin. Terus kita. Lewat itu, Cibeber. Kita kiri teman-teman. Citiis. Wah, kita lewat sekarang di Citiis. Iya itu Bukit Kars teman-teman ya. Bukit Kars. Wih. Citiis. Menyusuri gunung itu. Karena kita nggak bisa terus tuh. Nabrak gunung. Jadi kita nyusuri gunung nih, muterin. Ngomong-ngomongin masalah si Slamet ya. Memang dari mungkin ini udah berapa ratus kilo gitu ya. Secara naikkan lumayan ya teman-teman ya. Artinya dalam kondisi standar seperti ini bener-bener standar teman-teman ya. Nggak ada yang gua otak-atik. Cukup baik ya performanya, cukup menurut saya. Tapi memang nggak bisa seperti kalau memang itu ada bore up atau kiriat atau apa gitu ya. Performansinya gitu ya. Tapi kalau gua merasa itu sudah cukup banget teman-teman. Kita masuki hutan-hutan. Ini persis jalan yang Garut nih, model-modelannya ya. Ya Bu ya, yang Garut tuh. Agak nggak halus-halus banget gitu. Balik ke Slamet ya, si X-Max ini. Kemudian dari sisi pengereman ya teman-teman, memang sepertinya kita perlu mengupgrade sepertinya. Tapi dalam kondisi gua sebenarnya cukup. Tapi memang agak sedikit keras gitu, gak responsif gitu untuk ngerem gitu. Mungkin kita perlu upgrade gitu ya teman-teman. Kira-kira upgrade-nya gimana ya gitu ya? Pakai apa gitu ya? Untuk mengupgrade pengeremannya ini. Apakah selangnya ganti kaliper gitu ya? Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya. Kemudian dari ban ya teman-teman ya. Bannya ini juga ban bawaan pabrikan ya, pakainya Dunlop. So far sih baik-baik aja sebenarnya. Yang depan ini malah ada tambalan karena kemarin ngehajar paku. Aku ngerasa secara grip itu agak licin ya teman-teman, agak licin. Misalnya pasir, dia tuh sensitif banget. Ya mungkin semua sama ya, tapi untuk ban ini menurut saya sensitif gitu. Aku pakai si Laras, walaupun motor kecil, itu gue pakai Maxxis. Itu cornering gitu ya, sesuai kemampuannya dia ya, si Laras ya. Aman-aman aja, ada percaya diri gitu. Nah kalau pakai ban ini gua nggak percaya diri teman-teman. So pas kemarin lewat Naringgul itu gua bener-bener ngejaga supaya nggak ngepot-ngepot bannya ya. Itu wow.
Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melintas, izin melintas. Izin. Izin melintas. Siap. Oke. Izin melintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melintas, Pak De. Siap. Oke. Ya itu tadi ya. Lanjutin lagi ya. Untuk konsumsi bahan bakar ya teman-teman ya. Menurut gua dengan mesin 250 cc Matic X-Max is the best. Irit. Bagus konsumsi bahan bakarnya. Jempol buat Yamaha ya. Efisien, efektif gitu ya. Nothing to complain lah masalah itu. Dengan menggunakan minimum RON 92 menurut saya ya, minimum. Karena kompresinya mungkin sudah di atas 10 gitu ya teman-teman. Kasihan juga dikasih RON 90. Paling enggak 92 lah, kasih 92 lah. Disayang di awet-awet motornya. Kemudian dari sisi sektor suspensi, ini perdebatan ya teman-teman. Gue disclaimer dulu, berat badan gue tuh di atas 100, istri gue tuh ada di angka 70-an, 70 sampai 80, di rentang itu ya teman-teman. Kemudian ketika gue touring bareng istri kayak gini jarak jauh, itu gembolan yang gue bawa cukup banyak teman-teman. Walaupun menurut gue sudah sangat kompak, gue berusaha sekompak mungkin untuk membawa pakaian-pakaian ya, kayak kaos yang gue bawa, jaket gitu ya. Secara jaket gue hanya bawa satu ya, seharusnya sebenarnya harus kudu dua. Yang satu yang windbreaker. Kalau ini sih bukan windbreaker yang gue pakai sekarang ini. Dia lebih ke arah touring-touring yang cuacanya itu panas gitu ya. Nah, gue pakai jaket yang berbahan parasut. Kalau istri gue pakai Respiro, tapi yang jenis apa gue lupa ya. Tapi yang lebih ke city yang penggunaan dalam kota, komuter gitu. Menurut istri gue sih fine aja, enak. Yang penting bahannya ringan gitu ya. Yang terakhir adalah yang buat kalian nyaman. Jadi menurut gue aparel itu adalah boleh lu beli, tapi pastiin lu nyaman. Lu nggak usah dengerin kata orang gitu ya, tapi lu nyaman nggak gunain itu, even itu murah atau mahal gitu ya. Nah, kalau untuk jaket gue lebih ke Respiro saat ini ya teman-teman ya. Gua nggak ada endorsement ya dari Respiro. Gua murni pure pengguna langsung gitu ya. Mudah-mudahan ada endorse juga ya. Jadi mungkin gitu untuk persiapan gua.
Selanjutnya planning teman-teman. Ketika kita mau touring, kita tuh harus melakukan planning yang tepat. Gua adalah contoh dari touringer yang dari nol gitu, dari bawah gitu, dari mencoba apa namanya, dari nggak pernah gitu, dari nggak pernah. Jadi referensi gua sebenarnya ada beberapa YouTuber, baca-baca dan lain-lain gitu ya. Tapi mungkin tidak semua suitable dengan atau cocok gitu dengan style gua untuk touring gitu. Nah, touring yang gua maksud di sini juga termasuk jenis pemilihan motor yang gua gunakan saat ini. Kenapa gua pilih Matic? Itu pertama karena faktor usia. Even nanti gua bakal punya satu motor yang betul-betul memang dilahirkan untuk adventure gitu ya. Artinya dia mungkin dua alam gitu ya. Wih, jalanannya ngeri, mantap. Wih, gede-gede cuy. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melintas. Gede-gede banget pohonnya cuy. Kayak di alas gumitir nih. One day gua akan sampai sana. I promise you. Mudah-mudahan ya teman-teman. Doain aja biar gua sehat. Waktunya ada gitu ya. Rezeki ada juga gitu ya. Amin amin. Dan gue tuh tipe ini ya teman-teman ya. Kalau touring itu tumaris. Tumaris itu touring bersama istri. Tumaris. Jadi ada satu segmen nanti, ya ini segmen tumaris sih, bersama istri gitu ya. Segmen tumaris. Balik lagi ke motor tadi, mau sampai motor ya. Motor gua ini motor yang memang untuk road sih, bukan untuk adventure gitu tuh, jalan-jalan rusak dan lain sebagainya. Dan gue sudah ngerasa sih untuk jalan-jalan yang enak kayak gini, yang halus, penggunaan X-Max itu asik teman-teman. Tapi ketika jalanannya sudah mulai keriting, kurang begitu. Sehingga itulah mungkin efeknya kalau teman-teman banyak yang menyarankan untuk mengganti suspensi. Nah, related dengan mengganti suspensi, itu tadi balik lagi bahwa berat badan gua itu di kisaran 110-120 ya. Artinya gua berat teman-teman. Sedangkan istri gua di 70-80, belum barang bawaan gitu ya. Nah, penggunaan suspensi standar saat ini menurut gua itu sudah, menurut gua cukup, lebih dari cukup, dan gua tidak perlu mengganti lagi. Karena kalau gua lihat sih itu ada settingan ya, ada preload, ribbon yang harus di setting juga gitu ya. Dengan penggunaan standar ini gua nyaman untuk sementara ini gitu ya. Tapi nggak tahu juga, kita akan coba. Itu menurut gua itu bukan hal yang sulit, insya Allah bisa gua adain gitu. Cuma menurut gua daripada gua beli sesuatu yang hasilnya itu sama dengan yang sekarang, gua merasa feelnya sama aja gitu. Bukan lebih baik tapi sama, untuk apa gitu kan ya, gitu. Mungkin karena bokongku tuh nggak terpelajar, that's why
Karena sebabnya itu juga bokong gua ini sering capek teman-teman. Ya mungkin karena itu juga kali ya. Tapi kan faktornya bukan hanya itu aja kan. Faktor usia juga ngaruh gitu kan teman-teman. Nah itu. Jadi untuk suspensi ini memang sangat apa ya? Ya, gue disclaimer, gue tidak bilang brand ini jelek, brand itu jelek, enggak. Semua bagus gitu ya. Tinggal bagaimana penerimaan teman-teman terhadap kondisi yang standar tadi gitu. Nah, kondisi yang standar tadi gue merasa cukup. Itu yang belakang, suspensi depan. Nah, suspensi depan ada yang bilang bahwa suspensi depannya si X-Max ini agak apa ya, agak ndanga gitu ya, tinggi gitu ya, sehingga handlingnya itu buruk banget gitu, apalagi kalau muter-muter teman-teman dengan menggunakan motor segede ini, agak-agak riskan gitu, kayak mau guling aja gitu. Nah, salah satu cara adalah dengan melakukan downsize. Nah, downsize ini menurut saya ketika ya gue kayak F1 lah. Kayak F1 berarti lu agak sedikit merunduk gitu ya di depan. Artinya stability jauh lebih baik pada kecepatan tinggi. Cuma pertanyaan gue, di jalan yang seperti apa? Ya kan teman-teman ya. Kalau jalanannya seperti ini, ya itu oke banget. Tapi kan setiap kalian touring kan jalannya nggak bisa lu prediksi, ya kan? Penggunaan suspensi yang lebih tinggi atau mungkin agak ndanga lah istilahnya untuk di si selamat ini, itu menurut gua itu akan memberi impact positif gitu. Dan itu sudah gue buktikan ketika melewati jalan-jalan yang gravel gitu ya, kurang baik gitu, sangat ngebantu sehingga nggak jedak-jeduk juga gitu. Kebayang kalau ini sudah di downsize gitu ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bilang, oh itu harus ada pernya, harus diganti, kemudian settingan olinya harus digunakan oli ini itu dan lain sebagainya. Itu oke lah. Gua merasa oke, gak apa-apa. Tapi gua nyaman dengan kondisi standar seperti ini sehingga gua mempertahankan kondisi itu gitu. Kalau limbung, yes, limbung banget. Dia ini kalau boleh gua bilang seperti kalau mobil tuh SUV Pajero Fortuner gitu. Dimana memang dia didesain bukan untuk kecepatan tinggi. Dia limbung banget, tikungan itu kalau pakai mobil-mobil kayak gitu tuh limbung banget. Nah mungkin sama seperti itu juga gitu. Jadi semua gua kembalikan ke teman-teman ya. Bukannya gua nggak mau ganti-ganti aftermarket, itu bagus. Gua percaya itu bagus dan itu sudah dihitung gitu dengan insinyur-insinyur yang modifikasi itu ya. Tapi insinyur-insinyur si Yamaha juga atau Honda lah itu sudah menghitung juga kemampuan penggunaan, banyak faktor yang menjadikan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Sukajadi di mana itu tadi? Jadi gitu ya teman-teman ya. Nggak ada yang sempurna memang, nggak ada yang sempurna. Tapi ya pelan-pelan mungkin ini akan gua upgrade ya.
Jadi upgrade yang gue lakukan untuk motor ini sih lebih ke arah yang betul-betul fungsional gitu ya, sifatnya si Selamat ya. Jadi selamat gue kenapa? Itu tadi ya supaya gue selamat di jalan gitu. Toh gue memang gue nggak pernah mengemudi apa, ngebawa motor ini lebih dari 100 teman-teman, belum pernah dalam sejarahnya. Tapi nggak tahu nanti kalau pantura ya, kata orang-orang kita nggak sadar tiba-tiba kecepatan kita udah 100 di pantura gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Mungkin gua kalau mau pergi lagi gitu ya, mau proper gitu ya, mungkin motornya harus yang lebih proper juga dong ya, yang travelnya lebih tinggi, semi trail lah. Kecamatan Cibeber. Oke, ini lepas Cibeber kali ya, atau baru masuk Cibeber? Baru masuk Cibeber ya. Oke, lanjut lagi. Wih, rumah makan Sari Sunda. Masih di ini jalur Sukanagara Cibeber ya, masih di daerah Cianjur teman-teman. Sekarang jam 12.14. Sebenarnya gak jauh sih, 29 kilo aja. Mungkin trayeknya ini ya teman-teman ya lebih berliuk-liuk. Kok ngantuk ya? Aduh teman-teman, ngantuk gua teman-teman. Iya. Ya signalingnya jelek, ngantuk teman-teman. Aduh ini berbahaya, ini berbahaya. Hati-hatilah di jalan. Ya bisa juga, di sini juga bisa tuh kayak tadi tuh, itu asik tuh. Kayak tadi, kosong, ruang kosong. Iya. Sendu-sendu gimana gitu jalanannya ya. Kayak gumiter nih. Percis. Cis. Ih. Iyalah, ngantuk memang. Jam-jam ini sih ini, jam-jam rawan siang. Mungkin.
Cibubur terus, Cianjur kota terus. Pasar Hayam Cianjur kota. Terus dari mana? Biar lihat ya. Ini nih, Cianjur nih. Gue nggak pernah masuk bener-bener ke dalam kota Cianjur ya teman-teman. Ya tipikal di Jawa Barat lah ya. Model-model kotanya gitu ya. Wih, lurus-lurus. Wih, kangen itu gua.
Kangen Pantura. Wih. Pasir Hayam, Cianjur Kota. Terus mana yang Sukabumi? Oh, kiri ini Sukabumi ya. Oh, oke. Ada perlintasan kereta api. Daerah mana ya ini ya?
durian ya. Wah, mantap. Tapi enggak deh, enggak makan durian teman-teman. Mana nih? Sirnagale Cianjur. Oke. Selamat tuh Surba. Oh, selamat tuh Surba. Selamat tuh Surba. Oh, ini landmarknya teman-teman. Landmarknya ini. Sampai di kota Cianjur. Sukabumi ke kiri sana, Bandung arah sono. Kita ke Pasir Hayam. Pasir Hayam. Oh, terminal Pasir Hayam. Kayaknya kita dilewatin ini ya. Apa namanya, perlintasan yang ini. Sebentar teman-teman, aku butuh berhenti begini aja. Nah, terminal Pasir Hayam teman-teman. Tuh Cijati, Cijampang, Leles, wow di sini semua tuh banyak apa namanya bus kecil tuh. Istirahat sebentar teman-teman. Gue matiin dulu ya. Oke. Terminal Kahayam ya. Banyak bus-bus kecil gitu, mungkin menuju daerah-daerah selatan atau mungkin daerah-daerah Tasik, Garut. Ada juga yang Kampung Rambutan loh, dari Cianjur loh, di sini. Trayeknya di mana nggak pernah lihat gua tuh. Ada Bekasi juga via Jonggol tuh. Bekasi via Jonggol, Bandung, Jakarta. Oh, Doa Ibu busnya. Kita lewat ini terminal ya.
Oke, tancap. Gas. Gas lagi yuk. Bentar lagi sampai kita ngisi kampung tengah nih. Sudah kukuruyuk minta diisi. Ih, ih, up. Ngeres dulu kita. Edun, gede banget berbolong. Nggak kelihatan teman-teman. Wih. Nah, kita terus ini teman-teman. Hmm? Luas ya teman-teman Cianjur ini kotanya. Masuk kota Cianjur nih. Asik.
Hup. Oke. Terus kita kita biasanya di puncak itu ya. ya. Aduh, mantep. Panjang banget nih ini ya. Oh, itu udah bisa. Bisa kan? Berat kan? Entar, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kebanyakan. Dah. Makan dulu guys.